Swindler, rahasia kelam keluarga, Kim, pertemuan dan kecurigaan di gerbang pernikahan. Kisah ini berawal dari persiapan pernikahan dua insan di Korea Selatan. Sang wanita adalah seorang pembawa berita, announcer, berusia 26 tahun. Sementara pasangannya adalah seorang dokter ternama berusia 36 tahun. Mereka dipertemukan melalui sebuah perusahaan jodoh profesional Goron Jongbohesa di kawasan elit Korea. Perusahaan ini bertugas mencocokkan latar belakang, kekayaan, dan status sosial. Calon suami berasal dari keluarga Kim yang sangat terpandang. Ayah, kakek, dan semua kerabatnya adalah dokter. Mereka memiliki rumah sakit dan gedung sendiri, serta sangat menjunjung tinggi harga diri dan nama baik. 2 bulan sebelum harian, si pembawa berita mulai merasakan kejanggalan. Kejanggalan pertama adalah perbedaan usia adik calon suami. Calon suaminya 36 tahun, sementara adiknya baru 16 tahun, terpaut 20 tahun. Ayek, jangan-jangan adik itu adalah anak haram calon suaminya yang disembunyikan. Kejanggalan kedua adalah pesan dari calon ibu mertuanya. Sang ibu berulang kali memperingatkan, kita harus menjaga image kita. Jangan sampai nama baik keluarga rusak. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, jangan kamu sebarkan keluar. Kejanggalan ketiga adalah pesan-pesan anonim yang diterima si wanita di Instagram. Pesan itu terus bertanya, kamu tahu nggak rahasia calon suami kamu? Kamu tahu nggak rahasia keluarga Kim itu? Sang ayah dan dunia malam merasa was-was. Si wanita menyewa detektif swasta. Ia meminta detektif mencari tahu kebenaran di balik semua pesan misterius dan kejanggalan tersebut. Detektif mulai membuntuti calon suaminya. Pada malam akhir pekan, calon suami memang terlihat pergi ke suatu tempat, yaitu sebuah diskotek malam atau tempat hiburan ber LC. Namun hasil investigasi detektif sangat mengejutkan. Ternyata yang paling terkenal di dunia malam itu bukanlah calon suaminya, melainkan ayahnya sendiri, alias calon mertua. Ayah yang berprofesi dokter itu adalah langganan VIP di sana. Ia menghabiskan banyak uang, bahkan membelikan rumah untuk pacar simpanannya. Calon suaminya sendiri justru membenci dunia tersebut. Ia sering terpaksa ke sana hanya untuk menjemput ayahnya yang mabuk. Si wanita pun berpikir, mungkin ibu mertuaku menyuruhku tutup mulut karena ulah suaminya. Tes DNA dan hasil yang mustahil. Meskipun calon suaminya bersih, si wanita tetap ingin memastikan soal adik laki-laki yang misterius itu. Ia khawatir ada genetik playboy yang diwarisi. Ia lantas meminta calon suaminya melakukan tes DNA untuk seluruh keluarga. Calon suami marah dan merasa nama baiknya diinjak-injak, tetapi akhirnya menyanggupi. Ia membawa sikat gigi miliknya, ayah, ibu, dan adiknya ke kantor detektif. 3 hari kemudian, hasilnya keluar. Detektif membacakan laporannya. Calon suami memang anak kandung dari bapak dan ibu. Adik laki-laki bukan anak kandung dari calon suaminya. Jadi, kecurigaan pertama salah. Namun, adik laki-laki itu adalah anak kandung dari ibu, tetapi bukan anak kandung dari bapak. Sontak, kedua pasangan itu terkejut. Calon suami bertanya, maksudnya apa? Mama saya selingkuh? Detektif melanjutkan, adik itu memang bukan anak bapak, tapi dia berasal dari darah yang sama dengan bapak calon mertua. Kebenaran di balik klan dokter. Calon suami segera pulang untuk mencari tahu. Di rumah, ia langsung bertanya pada ibunya. Tiba-tiba, satu dugaan gila melintas di kepalanya. Mama Jen-Jen kan selingkuh sama kakek. Saat itu, sang ayah masuk dan berkata, kamu sekarang mau bilang apa? Anakmu ini sudah tahu. Akhirnya, seluruh rahasia terbongkar. Ternyata, ibunya merasa kesepian setelah menikah. Suaminya ayah calon suami sibuk, dan ibunya ditinggal sendirian di rumah besar.
ia berselingkuh dengan adik iparnya, yaitu paman dari calon suami. Ketika ibu hamil, suaminya, ayah calon suami tahu karena menghitung tanggal kehamilan yang tidak cocok dengan jadwal mereka berhubungan. Kakek ayah dari ayah calon suami turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berkata, "Apa yang sudah aku bangun akan hancur lenyap jika orang luar tahu hal ini. Nama baik tidak bisa dibeli." Double quotes.maka. Kakek membuat kesepakatan gelap. Anak sulung calon suami harus menerima anak haram itu sebagai adiknya. Imbalannya, anak sulung akan mendapat warisan penuh atas rumah sakit dan semua aset keluarga. Paman yang berselingkuh diusir dan tidak mendapat warisan. Ayah calon suami setuju demi warisan dan nama baik. Hal inilah yang membuatnya sering pergi ke dunia malam sebagai pelampiasan karena ia tidak bisa menceraikan istrinya. Jalan yang berbeda setelah mengetahui bahwa ia akan menikah dengan seorang pria yang keluarganya menyimpan rahasia perselingkuhan dan penipuan DNA demi kekayaan. Si pembawa berita membuat keputusan tegas. Ia membatalkan pernikahan. Keluarga Kim membayar semua kerugian yang dialami si wanita dengan syarat ia harus menjaga rahasia kelam keluarga itu untuk selamanya. Akhirnya mereka mendapatkan akhir bahagia masing-masing, tetapi tidak bersama. Si wanita kembali mencari jodoh melalui perusahaan perjodohan. Si calon suami mendapatkan warisan penuh dan menjadi pewaris tunggal keluarga kaya. Pria itu menjadi kaya raya, tetapi ia baru tahu pada usia 36 tahun bahwa adik yang selama ini ia sayangi adalah anak dari pamannya sendiri. Keluarga Kim berhasil menjaga nama baik di mata publik, namun di dalamnya dipenuhi kebohongan.